Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali dengan Miss Lila pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mempelajari bab yang akan kita pelajari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang kita akan mempelajari tentang bab 2 mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada bab ini, siswa diharapkan mampu memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Yang akan Miss Lila tampilkan pada video pembelajaran kali ini adalah intisari dari bab 2, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia beserta nama raja-rajanya dan tahun pemerintahannya. Untuk yang bagian pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti, yaitu 1 dinasti Merah Khair dan dinasti Merah Silu. Untuk dinasti Merah Silu terdapat 4 sultan, yaitu Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai 2097 Masehi, 2 Sultan Muhammad Malik Zahir tahun 1297 sampai 1326 Masehi, 3 Malik Zahir II tahun 1326 sampai 1348 Masehi, dan yang terakhir Zainal Abidin tahun 1348 sampai 1406 Masehi. Nah, ini nanti kamu akan lihat lagi di buku pelajaran SKI-nya di bab 2. Nah, Misla di sini hanya akan memberikan intisarinya saja. Selanjutnya untuk Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka itu sejarah munculnya itu nanti akan diceritakan di sini. Kemudian yang kedua tentang penguasa Kerajaan Malaka siapa saja. 1. Iskandar Shah, 2. Muhammad Iskandar Shah, 3. Sultan Muzaffar Shah, 4. Sultan Mansur Shah, 5. Sultan Alauddin Shah, dan 6. Sultan Mahmud Shah. Untuk Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan yang pertama adalah yang memerintahkan Aceh Darussalam yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, 2. Sultan Iskandar Muda atau disebut juga Dharmawangsa Perkasa Alam Shah, 3. Sultan Iskandar Sani, 4. Putri Si Alam Permasyuri atau disebut Sultanah Tajun Alam Safiatuddin Shah. Untuk Kerajaan Demak, raja yang memerintah adalah 1. Raden Patah, 2. Pati Unus, 3. Sultan Trenggono, 4. Jaka Tingkir atau disebut juga Sultan Hadiwijaya, 5. Pangeran Benawa. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Pendirinya yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Banten adalah 1. Maulana Hasanuddin, 2. Maulana Yusuf, 3. Maulana Muhammad yang ketika itu masih berusia 9 tahun, namun karena ayahnya Maulana Yusuf sudah meninggal dunia, maka Maulana Muhammad yang menggantikannya. Dan karena usia Maulana Muhammad masih 9 tahun, sehingga pemerintahan kerajaan diwakilkan oleh perwalian kerajaan. Dan selanjutnya yaitu Abu Mufakir yang pada saat itu juga masih berusia 5 bulan.
Beliau adalah anak dari Maulana Muhammad yang ketika itu Maulana Muhammad juga telah wafat sehingga raja diganti oleh Abu Mufakir anaknya. Dan karena usianya juga baru 5 bulan, sehingga pemerintahan kerajaan dijalankan oleh perwalian kerajaan. Selanjutnya yaitu Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Dan yang keenam, Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah tokoh yang paling terkenal di Kerajaan Banten karena perjuangannya melawan VOC. Dan yang ketujuh adalah Sultan Abdul Kahar. Untuk Kerajaan Mataram, pendirinya adalah Sutawijaya. Sementara raja-rajanya adalah Mas Jolang, Panembahan Sedok Krapyak, 2. Sultan Agung Hanyokro Kusumo, 3. Amangkurat I, 4. Amangkurat II. Sementara itu, pada masa pemerintahan Amangkurat II, karena terjadi sebuah perjanjian Salatiga, Mataram terpecah menjadi 4, yaitu 1. Kesultanan Jogja, 2. Kerajaan Paku Alaman, ketiga Kasuhunan Surakarta di Solo, dan yang keempat Mangkunegaraan. Ya. Kemudian Kerajaan Gowa dan Talo, yaitu di Makassar. Sultan yang pernah berkuasa adalah 1. Sultan Alauddin, 2. Muhammad Said, 3. Sultan Hasanuddin, dan ini lebih dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Dan ini adalah tokoh yang sangat terkenal. 4. Mapa Somba. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Rajanya yang berkuasa yaitu 1. Sultan Hairun, 2. Sultan Babulah. Demikianlah video pembelajaran intisari dari bab 2 tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa di Indonesia. Oleh karena itu, karena banyak sekali penjelasannya, Misla minta untuk menulis intisarinya di buku catatan kamu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Mari sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.